Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novisia Nur Fadila dari Program Studi Farmasi Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai swamedikasi. Swamedikasi itu merupakan pengobatan mandiri, di mana swamedikasi merupakan tindakan untuk mengatasi sakit ringan dengan menggunakan obat yang dapat dikonsumsi tanpa pengawasan dari dokter. Swamedikasi itu hanya untuk penyakit ringan seperti demam, batuk, emah, flu, diare, nyeri, atau penyakit-penyakit ringan lainnya seperti penyakit kulit. Dan obat yang dapat digunakan pada pengobatan swamedikasi ini yaitu obat bebas terbatas, dan juga obat wajib apotek. Obat bebas merupakan obat yang dapat kita beli dimanapun, baik itu di apotek, di supermarket, minimarket, bahkan di warung terdekat. Sedangkan obat bebas terbatas merupakan obat bebas yang perlu diperhatikan peringatannya. Sedangkan obat wajib apotek merupakan obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun harus mendapat persetujuan dari apoteker. Adapun kriteria obat yang dapat digunakan untuk swamedikasi yaitu tidak dikontraindikasikan untuk pengguna wanita hamil, anak-anak di bawah usia 2 tahun, dan juga orang tua yang di atas 65 tahun. Pengobatan sendiri dengan obat yang dimaksud itu tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus digunakan oleh tenaga kesehatan, misalnya suntikan ataupun obat-obat yang memang memerlukan tenaga ahli lainnya. Dan juga penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia seperti demam, pusing, mual, ataupun penyakit-penyakit umum lainnya yang memiliki efek samping yang sekiranya rendah. Serta obat yang dimaksud memiliki rasio keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan swamedikasi yaitu kita harus mengenali kondisi tubuh kita dan juga gejala yang dirasakan, sehingga pilihan obatnya sesuai dengan apa yang kita rasakan. Tentunya pilihlah obat yang sesuai dengan gejala atau keluhan penyakit yang dirasakan, serta teliti pada obat yang dibeli, baik itu nama obat, zat aktif yang terkandung, aturan pakai, waktu kadaluarsa, perhatian, dan juga peringatan. Serta kita harus waspada terhadap efek samping dan interaksi obat. Dan tentunya kita mengetahui cara penggunaan dan penyimpanan obat yang baik dan benar. Selain itu, teman-teman juga perlu memperhatikan informasi dari obat yang teman-teman beli. Berikut merupakan contoh informasi pada kemasan yang perlu kita perhatikan saat membeli. Yang pertama, kita harus melihat logo yang tertera pada obat tersebut, karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa swamedikasi itu mempunyai kriteria khusus untuk obat yang dapat digunakannya, yaitu obat bebas terbatas, dan juga obat wajib apotek. Yang kedua yaitu kita harus melihat dosis pada kemasannya. Itu hal yang paling penting untuk mencapai efek terapik. Selain itu kita harus melihat cara pakai obat, efek samping, dan indikasinya. Salah satu penyakit yang dapat diatasi dengan cara swamedikasi yaitu demam, di mana demam itu merupakan suatu kondisi tubuh yang suhunya itu melebihi 38 derajat Celcius, di mana demam itu merupakan suatu sinyal yang dapat dikeluarkan oleh tubuh apabila tubuh merasa ada yang tidak beres dari kondisi normal. Nah, kalau teman-teman sedang mengalami demam atau orang terdekat sedang mengalami demam,
kita dapat melakukan terapi non-farmakologi terlebih dahulu, seperti mengompres dahi dengan air, atau juga kita dapat mengkompres bagian-bagian lainnya seperti belakang kepala, kedua ketiak, dan juga kedua lipatan paha. Serta kita dapat meminum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan juga menggunakan pakaian yang nyaman serta dingin. Dan jika teman-teman perlu obat, teman-teman dapat membeli obat yang mengandung paracetamol ataupun obat golongan analgesik dan antipiretik lainnya seperti Sanmol dan juga Dumin. Di mana teman-teman juga perlu memperhatikan informasi pada kemasan yang dibeli, mulai dari dosis sampai penyimpanan. Di sini sudah terdapat contoh informasi pada kemasan Sanmol sirup, di mana pada kemasan tersebut tertera informasi mengenai dosis yang dibagi menjadi dosis dewasa dan anak-anak, serta kontraindikasi, efek samping, perhatian, dan cara penggunaan serta penyimpanan. Di sini teman-teman juga perlu memperhatikan jarak antara dosis yang diberikan satu dengan yang lainnya. Misalnya nih, dosis paracetamol itu untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun itu 2 sampai 2,5 sendok takar, 10 sampai 12,5 mili selama 3 sampai 4 kali sehari. Berarti teman-teman mengkonsumsi paracetamol tersebut 3 sampai 4 kali sehari, yaitu sekitar 6 sampai 8 jam sekali. Sebelum meminumnya, teman-teman harus mengkocok obat terlebih dahulu, dan juga biasanya paracetamol itu dikonsumsi setelah makan. Dan jika teman-teman sudah memakainya, perlu disimpan dalam suhu di bawah 30 derajat Celcius yang terlindung dari cahaya matahari. Kemudian untuk indikasi, efek samping, dan juga kontraindikasi itu teman-teman dapat melihatnya di brosur yang ada di dalam kemasan. Dan tentunya teman-teman harus memperhatikan hal tersebut untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.